Assalamualaikum semuanya. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti kenabiannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup sekaligus penghulu para nabi. Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Maisa Saskia Zahwa dan kawan saya Khaira Sabila Fardian akan menjelaskan beberapa mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dan yang paling utama adalah kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di zaman orang-orang yang ahli dalam hal kefasihan berbahasa, ahli dalam hal berparama sastra, dan ahli dalam bersyair secara alami. Maka dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dengan membawa Al-Quran yang seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang semisal atau 10 surat yang semisal atau sebuah surat yang semisal dengannya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukan itu untuk selama-lamanya, sekalipun sebagian dari mereka membantu sebagian yang lainnya. Selanjutnya, bulan terbelah dua. Imam Bukhari mengatakan dari Anas ibnu Malik bahwa penduduk Mekah pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat yang membenarkan kenabiannya. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepada mereka rembulan yang terbelah menjadi dua bagian sehingga mereka melihat kekosongan di antara keduanya. Lalu mukjizat Nabi Muhammad berikutnya adalah Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Yang keempat, air mengalir dari jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah berkata, kami dahulu menganggap tanda-tanda luar biasa seperti mukjizat sebagai barokah, sedangkan kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian persediaan air menipis. Maka beliau bersabda, carilah sedikit air. Maka mereka datang dengan membawa sebuah bejana berisi air yang sedikit, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam bejana itu, kemudian bersabda, kemarilah, bersuci dengan penuh keberkahan dan keberkahan itu datang hanya dari Allah. Sungguh, aku melihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh kami pun pernah mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3314 Sahih. Yang kelima, ada selamat dari racun. Tatkala Yahudi kalah dari perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi SAW dengan siasat baru. Seorang perempuan Yahudi berperan besar dalam makar buruk ini, yaitu memberi hadiah berupa menyuguhkan hidangan daging kambing kepada Rasulullah SAW dengan menyisipkan racun yang banyak padanya. Ketika Rasulullah SAW baru memasukkan daging tersebut ke mulut, daging itu mengabarkan kepada Nabi SAW kalau mengandung beracun. Seketika itu, Nabi SAW langsung memuntahkan daging itu dari mulutnya. Hal ini merupakan mukjizat Rasulullah yang lebih mulia daripada mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang memahami bahasa semut, sebab ia makhluk hidup yang bernyawa memiliki mulut untuk berbicara, sedangkan sepotong daging tersebut sebagai makhluk yang mati bahkan telah matang dipanggang dengan api. Keenam adalah menaklukkan musuh. Dalam perang Hunain yang terjadi di bulan Syawal, Nabi SAW menunjukkan mukjizatnya kala pasukan kaum muslimin mulai terkepung. Lalu Nabi SAW mengambil segenggam pasir setelah berdoa kepada Tuhannya dan meminta pertolongan kepadanya. Lalu beliau bersabda, ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Kemudian beliau melempar pasir ke pasukan kaum musyrik, maka tidak ada seorang pun dari pasukan musuh melainkan kedua mata dan mulutnya terkena pasir itu yang membuatnya sibuk dengan keadaan dirinya sehingga lupa kepada peperangan yang dihadapinya. Akhirnya mereka terpukul mundur dan kaum muslim mengejar mereka dari belakang seraya membunuh dan melawan mereka. Ketika itu seluruh pasukan kaum muslim telah bergabung, mereka melihat
para tawanan telah digelarkan di hadapan Rasulullah SAW. 7. Ada lolos dari kepungan di Gua Sur. Kala melakukan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW yang ditemani sahabat Abu Bakar As-Siddiq sempat bersembunyi di Gua Sur. Persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang terus mengejar Rasulullah SAW. Namun dengan pertolongan Allah SWT, Rasulullah dan Abu Bakar pun selamat. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah. Wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, maka demikian tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. 8. Ada menyembuhkan sakit mata. Dalam perang Khaybar, Rasulullah SAW mengumpulkan semua komandan perang, yakni para sahabatnya. Masing-masing berharap akan diserahi bendera komando. Akan tetapi, Nabi bertanya, "Di manakah Ali?" Mereka menjawab, "Dia sedang sakit mata, sekarang berada di perkemahannya." Rasulullah SAW mengatakan, "Panggillah dia." Maka mereka memanggilnya. Ali radhiyallahu anhu datang dalam keadaan sakit mata atau tahram. Lalu Rasulullah SAW meludahi matanya dan sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Beliau menyerahkan bendera perang dan berwasiat kepadanya, "Ajaklah mereka kepada Islam sebelum engkau memerangi mereka, sebab demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah seorang di antara mereka lewat tanganmu, maka sungguh itu lebih baik bagimu daripada onta merah atau harta bangsa Arab yang paling mewah ketika itu." Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan adalah pelepah yang menangis. Sebelum ada mimbar, Rasulullah ketika sedang berkhutbah sering bersandar pada sebatang pelepah kurma. Pada saat Rasulullah telah dibuatkan mimbar untuk tempat khutbah, pelepah kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau pun menangis. Melihat peristiwa ini, kemudian Rasulullah mendekati pohon kurma tersebut dan mengusapkan tangan kepadanya, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis berikut ini. Kami mendengar suara dari batang kayu tersebut bagaikan suara unta yang hampir beranak. Lalu Rasulullah datang menghampirinya kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Hadis riwayat Bukhari.